Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9D. Perkenalkan, nama saya Nizar Alfian, NIM L200-20214, berasal dari Surakarta. Di sini saya bertugas sebagai mengisi laman web dan membuat laporan final project. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfikar Ali, NIM L200-20203. Saya berasal dari Wonogiri. Tugas saya membuat CSS dan JavaScript. Perkenalkan, nama saya Rizky Baktiar, NIM L200-20224, berasal dari Sragen. Tugas saya sebagai pembuat HTML. Sekian, selamat menyaksikan presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Ali, NIM L200-20203. Di sini saya akan menjelaskan web di halaman yang pertama. Halaman pertama, kita menampilkan halaman About Us. Pada halaman ini kita memanfaatkan HTML, CSS, dan JavaScript. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu HTML, CSS, dan JavaScript. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan, dan block quote untuk halaman web dan aplikasi. HTML bukanlah bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memformat dokumen sama seperti Microsoft Word. Kemudian, apa itu CSS? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara harfiah, CSS berarti lembar penataan menurun. Namun, secara konteks, CSS adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web. Dan markup language. Markup language atau bahasa markah adalah bahasa pemrograman yang biasanya digunakan membuat website. Kalau kalian sudah mengenal HTML, nah itulah salah satu contoh bahasa mereka. HTML atau Hypertext Markup Language tergolong sebagai bahasa pemrograman yang paling standar dan lazim digunakan dalam pembuatan halaman web. Kemudian, apa itu JavaScript? JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam kurun waktu 20 tahun ini. Bahkan, JavaScript juga dikenal sebagai salah satu dari 3 bahasa pemrograman utama bagi web developer. HTML memungkinkan Anda untuk menambah konten ke halaman web. Kemudian, fungsi JavaScript pada HTML membuat halaman web lebih interaktif. JavaScript merupakan bahasa pemrograman paling populer di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan HTML, CSS, dan JavaScript yang kami gunakan di halaman web kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan HTML, CSS, dan JavaScript yang kami gunakan. Yang pertama, di sini ada bagian header. Pada bagian header ini kami menuliskan a name COVID-19 ya, yang bertujuan supaya nanti di bagian bawah terdapat link yang akan menunjukkan untuk kembali ke atas. Nah, itu kegunaan dari a name COVID-19 ini. Selanjutnya ada kode P yang bertujuan itu untuk membuat paragraf baru. Selanjutnya di div
class ini merupakan kode untuk menuju ke CSS-nya yang digunakan di halaman web kami. Lalu di menu navigasi kami ada kode U dan LI, yang itu berarti itu untuk membuat list di halaman web kami. Lalu selanjutnya ada bagian sidebar website yang itu berisi tentang salam dari kelompok kami, yaitu kelompok 9D. Selanjutnya masuk ke bagian konten blog. Di bagian konten blog itu terdapat tabel. Saya menggunakan tabel ini berfungsi supaya halaman yang ada di website kami dapat tersusun dengan rapi, yaitu menggunakan kode TR dan TD. Lalu selanjutnya ada kode image search. Nah, itu berfungsi untuk menampilkan gambar atau foto yang kami inginkan agar dapat muncul di halaman website kami. Lalu di samping kode image search, kami menambahkan kode width dan height, yang itu berfungsi sebagai height itu untuk mengatur foto supaya lebarnya sekian pixel. Lalu kode height itu berfungsi untuk mengatur tinggi foto yang kami tampilkan di halaman website kami. Di halaman ini itu menampilkan profil dari kelompok kami, mulai dari nama, NIM, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian CSS dan JavaScript-nya. Yang pertama itu ada body. Di dalam kode body ini terdapat background, margin, dan font family. Background itu memberikan warna yang ada di dalam web yang kami buat. Margin yaitu berfungsi untuk mengatur supaya web yang kita buat dapat tersusun dengan rapi, mulai dari tulisannya ataupun gambar-gambarnya. Selanjutnya di bagian header itu terdapat teks align yang berfungsi untuk memberikan teks kita itu untuk di tengah, di samping kiri ataupun pada samping kanan. Pada web yang kami buat ini menggunakan di center. Terus selanjutnya memberikan warna yang ada di dalam web yang kami buat. Header judul sama seperti yang sudah saya jelaskan, terdapat font size yang itu bertujuan untuk memberikan ukuran teks yang kita buat itu mau dibuat seberapa besar atau seberapa kecil. Pada web yang kami buat itu menggunakan 17 pt. Di header deskripsi juga sama, tapi size yang kita gunakan itu 11 pt. Selanjutnya di menu navigasi UL itu ada overflow, ada color, ada list style, ada float, ada padding, ada width, margin, dan background. Ya sama seperti yang sudah saya jelaskan, itu kegunaannya akan memberikan warna, akan memberikan supaya teks kita dapat tersusun dengan rapi. Lalu selanjutnya di dalam sidebar itu memberikan kode float dan width, ya itu berfungsi sebagai supaya tampilan di web kita itu dapat tersusun dengan rapi sesuai yang kita inginkan dan memberikan warna. Selanjutnya di sidebar itu sama seperti terdapat padding, margin, color, font size,
font weight, dan text transform. Di sidebar kita juga memberikan kolom supaya web yang kita gunakan itu dapat tersusun dengan rapi. Lalu di image juga kita memberikan kode itu minimal width, margin, dan maksimal width. Minimal width itu akan memberikan batas minimal gambar yang akan kita gunakan itu mau dibuat berapa piksel. Itu kegunaannya untuk mengatur supaya gambar kita mau dibuat sebesar apa dan sekecil apa. Selanjutnya di H1 sama, terdapat padding, margin, font weight, color, dan font family. Lalu selanjutnya di sidebar kita juga memberikan width, tapi perbedaannya tadi menggunakan px, sekarang kita menggunakan persen. Lalu di navigasi menu UL terdapat padding, font size. Lalu di sidebar terdapat display, post info juga terdapat display. Di image juga kita menggunakan margin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Nizar, dan setelah Nizar akan dijelaskan oleh Rizky Bakhtiar. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nizar Alfian, NIM L200-200-214. Di sini saya akan mempresentasikan pada halaman kedua dan ketiga. Pada halaman kedua di web kami menampilkan definisi corona. Sebelumnya kalian sudah tahu belum definisi corona? Virus corona atau Severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi, paru-paru yang berat, hingga kematian. Pada halaman ini kita memanfaatkan JavaScript dan CSS agar web HTML terlihat lebih menarik. Kemudian pada halaman ketiga kami membahas tentang pro dan kontra mengenai teori konspirasi yang ada. Karena banyak sekali teori-teori yang mengatakan kalau COVID-19 ini tidak ada, tetapi hanya permainan politik saja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kode-kodenya. Image source berguna untuk menampilkan gambar pada web yang kita inginkan. Kemudian kode DD digunakan untuk membuat paragraf menjorok ke dalam. Kemudian kode BR digunakan untuk spasi pada paragraf selanjutnya. Kemudian kode A href itu berguna untuk agar teks kembali ke atas. Karena kode-kode yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Zulfikar dan kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Bakhtiar. Sekian, terima kasih. Nama saya Rizky Bakhtiar, NIM L200-200-224. Di sini saya akan mempresentasikan halaman keempat. Pada halaman keempat di sini kami menampilkan penutupan. Pada halaman penutupan kami berisikan terlepas dari konspirasi di atas, kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, berjaga jarak di tempat. Pada halaman ini kita menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kode P berfungsi untuk membuat paragraf baru, kode DD berfungsi untuk
membuat teks menjorok ke dalam, kode ahref berfungsi untuk mengembalikan ke atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.